Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sumaryati Siti Nur Fajar dengan NIM 8604988684, prodi PGSD UPJJ UT Bandung. Saya di sini akan membuat video tugas praktikum IPA di SD, yaitu tentang mekanika dan gerak. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini kita belajar mengenal tentang mekanika dan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan berbagai aktivitas seperti mendorong, menarik, mengangkat, atau menendang benda. Aktivitas tersebut berkaitan dengan gaya. Gaya sangat penting karena dapat mempengaruhi gerak suatu benda, seperti membuat benda diam menjadi bergerak atau mengubah arah gerak benda. Oleh karena itu, mempelajari gaya membantu kita memahami bagaimana benda dapat bergerak dan berubah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu mengetahui hubungan antara gaya dan gerak benda, menjelaskan pengaruh gaya terhadap suatu benda, seperti membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah bentuk. Melatih kemampuan mengamati dan memahami peristiwa alam yang berkaitan dengan gaya dan gerak. Di sini kita akan membahas tentang gaya statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, perpaduan gaya, dan gaya gerak. Yang pertama kita mengenal dari gaya statis. Di sini ada alat dan bahan, yaitu sisir dari plastik, kemudian rambut seseorang yang agak tebal dan lumayan kering, kemudian potongan-potongan kertas kecil. Sebelum kita memasukkan ke dalam rambut sisirnya, kita akan tes terlebih dahulu ke dalam potongan tersebut tidak ada perubahan. Kita lakukan berulang kali yang lumayan agak lama juga menyisir ke rambut tersebut. Hasil pengamatan yaitu sisir sebelum digosok rambut keadaan kertas diam, kemudian sisir yang sudah digosok di rambut keadaan kertas bergerak atau tertarik. Yang kedua yaitu kita mengenal dari gaya magnet. Di sini ada alat dan bahan yaitu magnet bulat, jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, statif, dan isolatif plastik. Kita coba menempelkan magnet pada aluminium, itu tidak ada penarikan. Kemudian pada potongan kertas itu ada penarikan juga. Kemudian ada isolatif, tidak ada penarikan. Kemudian pada plastik tidak ada penarikan. Kemudian pada jarum jahit itu terjadi penarikan sehingga jarum menempel pada magnet. Kemudian ada seutas benang, tidak ada penarikan. Kemudian seng ada penarikan sehingga seng juga menempel pada magnet. Dan yang terakhir itu potongan kertas, potongan plastik tidak ada penarikan. Kemudian yang ketiga itu ada gaya gesek. Di sini ada alat dan bahan yaitu neraca pegas dan beban yang akan kita tarik sehingga mendapatkan gesekan dari beban dan yang ditarik dari neraca tersebut. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan dengan arah benda. Gaya gesek akan muncul jika kedua benda saling bersentuhan. Maka dari hasil pengamatan, gaya gesek terjadi jika dua benda saling bersentuhan. Gaya gesek besar jika bendanya kasar. Gaya gesek mempunyai arah berlawanan dengan bendanya. Kemudian ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul karena pegas. Gaya pegas timbul karena alat elastik. Sifat elastik pada benda apabila diubah kemudian dilepas, benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Mencoba dari 5 bahan. Dari kelima bahan ini dengan mempunyai beban yang berbeda-beda, maka dari kelima bahan ini akan menghasilkan dengan hasil panjang karat yang berbeda dengan beban yang berbeda juga.
Kemudian di sini ada perpaduan gaya, yang dimana macam-macam gaya yang terdapat pada suatu percobaan. Bila mana suatu benda melakukan gaya pada benda lain, maka kedua benda tersebut melakukan gaya yang sama, tetapi berlawanan arah. Di sini saya melakukan dengan gaya perpaduan sebanyak 5 kali. Maka yang akan terjadi di sini yaitu panjang karet gelang bertambah sesuai dengan bertambahnya beban yang ditarik. Karena semakin berat beban atau benda, maka gaya yang ditimbulkan semakin besar dengan ditujukan panjang karet gelang. Dan yang terakhir ini adalah gaya gerak. Gaya gerak adalah konsep dalam fisika yang merujuk pada gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak atau mengubah gerakannya. Gaya ini dapat berupa berbagai tipe seperti gaya tarik, gaya dorong, atau gaya yang timbul dari interaksi antara objek. Dalam konteks gerak, gaya memiliki beberapa aspek penting. Maka dari gaya gerak ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan katrol mempermudah pengangkatan beban berat. Gaya yang diterapkan pada tali berkurang karena katrol membantu membagi beban yang harus diangkat. Katrol juga berfungsi untuk mengubah arah gaya, membuat sistem lebih efisien dalam memindahkan beban. Maka kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa gaya mekanika dan gerak memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, seperti membuat benda bergerak, berhenti, berubah arah, maupun berubah bentuk. Berbagai jenis gaya seperti gaya statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, dan perpaduan gaya serta gaya gerak memiliki fungsi dan pengaruh yang berbeda terhadap benda. Gaya magnet dapat menarik benda tertentu, gaya gesek dapat menghambat gerak, gaya pegas menghasilkan dorongan atau tarikan, sedangkan perpaduan gaya dapat memperkuat atau memperlemah gerak benda, dan gaya gerak itu sendiri bisa mengangkat beban. Gerak terjadi karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Oleh karena itu, gaya mekanika dan gerak sangat penting dipelajari agar dapat memahami berbagai peristiwa di lingkungan sekitar serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.